warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari keperawatan 23C. Saya atas nama Nadia S dengan NIM B02233330. Dan saya Nuralia dengan NIM B0223317. Dan saya Rosa Indah Giawa dengan NIM B0223004. Dan saya atas nama Polya Sokoy dengan NIM B0223529. Baik, di sini kami akan membahas mengenai wawasan Nusantara untuk mengedukasi teman-teman mengenai apa itu wawasan Nusantara, mulai dari pengertian hingga manfaat dari mengetahui wawasan Nusantara. Baik, silahkan simak video kali ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara, yang dimana terdiri dari definisi dasar. Definisi dasar terdiri beberapa bagian. Yang pertama itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, konsep nasional tentang kesatuan wilayah bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, dasar kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan yang kedua yaitu secara etimologis. Yang pertama yaitu wawasan pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Yang kedua yaitu Nusantara, yang dimana rangkaian pulau-pulau yang terletak antara benua Asia dan Australia. Dan yang ketiga yaitu menurut para ahli, yang dimana pertama itu Profesor Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Dan yang kedua yaitu Dr. S. Sumarsono, yang dimana cara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara yang pertama itu sebagai wawasan nasional. Nah, ini terdiri atas landasan nasional, pembangunan nasional, pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, dan dasar untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang kedua itu dalam sistem ketatanegaraan. Nah, yang pertama itu landasan dalam perumusan kebijakan nasional, dasar untuk mewujudkan integrasi nasional, dan pedoman dalam hubungan internasional. Nah, yang ketiga itu aspek hukum. Nah, yang ketiga itu aspek hukum, yaitu dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, landasan pelaksanaan otonomi daerah, dan acuan dalam penegakan hukum nasional. Pentingnya memahami wawasan Nusantara. Yang pertama, bagian persatuan dan kesatuan untuk memperkuat rasa persatuan bangsa dan juga menumbuhkan kesadaran berbangsa untuk mencegah juga integrasi bangsa. Kemudian selanjutnya yang kedua, bagian ketahanan nasional untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan juga mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya daripada itu juga yang ketiga, bagi pembangunan. Yang pertama, pedoman pembangunan nasional, kemudian dasar dan pengembangan wilayah, dan juga acuan pemanfaatan sumber daya. Kemudian yang keempat, bagi kehidupan nasional. Yang pertama, menciptakan stabilitas nasional, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membangun kerukunan nasional. Dan yang kelima adalah dalam konteks internasional. Yang pertama, untuk memperkuat posisi Indonesia dan panduan hubungan internasional serta dasar dari kebijakan luar negeri. Sekian. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Nah, terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu bidang politik, di mana menciptakan stabilitas politik, mengembangkan demokrasi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi, di mana membangun ekonomi nasional, kemudian meratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu bidang sosial budaya, di mana menggambarkan kebudayaan, meningkatkan pendidikan, membangun karakter bangsa. Dan yang keempat yaitu bidang pertahanan, di mana bidang pertahanan ini menjaga keamanan nasional, mempertahankan kedaulatan dan melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian adapun yang terakhir yaitu manfaat pemahaman wawasan Nusantara. Nah, manfaatnya terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu manfaat untuk individu, di mana menumbuhkan jiwa nasionalisme, kemudian meningkatkan kesadaran bernegara dan membangun karakter pribadi dari suatu organisme. Kemudian bagi masyarakat, di mana
kesadaran Nusantara itu membangun kerukunan sosial, kemudian meningkatkan toleransi dan memperkuat persatuan. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi negara, di mana manfaatnya itu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian membangun pertahanan nasional dan untuk mencapai tujuan nasional. Baik, itu saja materi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.